Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu. Majelis Jemaat GKI Merisi Indah mengucapkan selamat datang, selamat berbakti kepada jemaat dan juga kepada saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di GKI Merisi Indah. Untuk mengetahui acara gereja dalam sepekan, jemaat dapat membaca warta jemaat yang telah dibagikan dan jemaat dapat ikut aktif dalam acara tersebut. Kami mohon handphone dan alat komunikasi lainnya yang dibawa agar dapat dinonaktifkan selama berada di ruang kebaktian. Dihimbau kepada seluruh jemaat untuk tidak keluar masuk ruang kebaktian pada saat doa berlangsung. Mari kita ciptakan ketertiban, ketenangan dalam ibadah kita, sehingga kekusukan dalam ibadah kita dapat terjaga dan dapat berjalan dengan baik. Kami mohon perhatian dari jemaat untuk beberapa warta lisan sebagai berikut. Yang pertama, penggalangan dana rumah emeritus pendeta. Sehubungan dengan penggalangan dana rumah emeritus pendeta tersebut, masih terdapat kekurangan dana yang akan diupayakan melalui persembahan khusus dana emeritus dan penggalangan dana oleh panitia mulai tanggal 2 Mei 2021. Untuk informasi lebih lanjut, jemaat dapat menghubungi bendahara majelis jemaat. Yang kedua, kebaktian onsite ditayangkan secara live streaming. Sesuai keputusan PMJ tanggal 27 April 2021, dengan mempertimbangkan naiknya kasus COVID, maka kehadiran onsite untuk anggota jemaat senior, remaja, dan anak masih ditunda. Kami mohon Bapak Ibu Saudara dapat memaklumi. Majelis jemaat sedang mengupayakan pelayanan kebaktian live streaming, sehingga kebaktian online dapat tayang pukul 07.30 yang rencananya akan dimulai pada hari Minggu 9 Mei 2021. Yang ketiga, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 13 Mei 2021, dipimpin oleh Pendeta Gunati pukul 07.30 secara online atau melalui kanal YouTube GKI Merisi Indah. Sebelum ibadah dimulai, mari kita mengambil waktu untuk saat hening. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Kita akan mengawali kebaktian pada pagi hari ini dengan memainkan KJ 10 ayat 1 dan 5, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya.
karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, tema kebaktian kita pada hari ini adalah bertumbuh dalam Kristus, berbuah dalam karya. Sebagai nas ibadah saya bacakan dari surat Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam Dia, di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian kata pembuka hari ini. Mari kita meneduhkan hati, datang ke hadapan Tuhan di dalam doa mengaku dosa kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami diperkenankan kembali menyambut panggilan-Mu di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami juga bersyukur Tuhan, karena panggilan Tuhan selalu Engkau nyatakan di dalam hidup kami, sehingga ya Tuhan kami dapat merespons melalui ibadah pada pagi hari ini. Kami juga hendak mengakui segala kelemahan dan dosa kami di hadapan-Mu, karena seringkali kami tidak hidup sungguh-sungguh berpaut kepada Kristus sebagai pokok anggur. Kami menyatakan diri kami sebagai anak-anak-Mu, tapi kami tidak mengandalkan Dikau Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, biarlah melalui ibadah ini kami diingatkan untuk lebih mengenali pribadi kami dan pribadi Kristus Tuhan, untuk kami diperbaharui. Terimalah Tuhan doa penyesalan dan pengakuan dosa kami. Berikanlah kepada kami penyucian dan pengudusan-Mu, supaya kami dilayakkan datang di dalam ibadah ini. Kami bersyukur untuk penebusan dosa di dalam Tuhan Yesus Kristus, penebus dosa. Amin. Saudara-saudara, ketika kita sudah diampuni dosa kita, maka Tuhan memberikan kepada kita berita anugerah atau berita pengampunan dosa. Efesus 1 ayat 5 dan 2 ayat 10. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena Yesus tegar
Sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan, mari kita datang ke hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya dan amin ya Tuhan. Ringan semua di Kalvari karena Yesus dekat di dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena firman-Mu juga dekat dalam hidup kami. Sehingga kami boleh senantiasa bercermin di dalam dan melalui firman Tuhan. Sehingga kami juga boleh senantiasa belajar dari firman Tuhan. Dan menjadikan firman Tuhan itu landasan, dasar kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini ketika kami bersama akan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus Tuhan, Roh hikmat memberikan kepada kami pencerahan supaya kami dapat bersama membaca, merenungkan, memahami, mengerti makna firman-Mu, supaya kami boleh hidup seturut dengan firman dan kehendak-Mu di dalam dunia ini. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan. Tolonglah hamba-Mu ini Tuhan, sehingga firman-Mu boleh disampaikan dan dipahami oleh kami semua. Kami dapat menerapkan dalam hidup sehari-hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negara Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. "Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapakah nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihatlah, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh," jawabnya. "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan saya bacakan dari Mazmur pasal 22 ayat 26 sampai dengan 31. Mazmur 22 ayat 26. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang 7 sampai dengan ke-21. 1 Yohanes 4 ayat ke-7 sampai dengan 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Tetapi hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita yang mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil hari ini adalah Injil menurut Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu.
Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan Yesus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus itu di dalam Injil Yohanes amat sangat unik. Kenapa saudara-saudara? Karena Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes itu berbicara tentang predikat siapa dirinya berkali-kali. Ada 7 kali dia mengungkapkan siapa dirinya. Dari mulai Yohanes 6, aku roti hidup. Yohanes 8, aku terang dunia. Yohanes 10, aku pintu. Aku gembala yang baik. Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yohanes 14. Dan yang terakhir, akulah pokok anggur yang benar. Itulah yang tadi dibaca ayat 1 dari Yohanes 15. Saudara-saudara, aletinos. Aletinos itu adalah benar, sejati, asli. Kenapa saudara-saudara Tuhan Yesus mengatakan akulah pokok anggur yang benar? Karena saudara-saudara di dalam sejarah Perjanjian Lama, bangsa Israel itu sering disebut kebun anggur. Tetapi Yesaya pasal 7 dan Yeremia pasal 2 mengungkapkan keadaan bangsa Israel sebagai kebun anggur itu adalah kebun anggur yang merosot dan menjadi liar, kemerosotan rohani, moral bangsa Israel, maka mereka tidak akan selamat. Maka Yohanes 15 itu mengungkapkan akulah pokok anggur yang benar. Akulah keselamatan. Keselamatan itu bukan karena darah Yahudi, bukan karena keyahudian. Hanya di dalam dan melalui aku keselamatan itu ada. Hanya iman kepada Tuhan Yesus, kepada aku yang dapat menyelamatkan. Itulah sebabnya saudara pada kesempatan terakhir di dalam berbicara dengan murid-muridnya, maka dikatakan akulah pokok anggur yang benar dan Bapa-Kulah pengusahanya. Dari dulu Bapa itu pengusaha. Di Perjanjian Lama pun kebun anggur itu milik Allah. Nah saudara-saudara, kenyataannya pada pokok anggur itu ada ranting-ranting, ya. Dan ternyata ranting-ranting itu ada 2 jenis. Ada ranting yang menghasilkan buah, ada ranting yang tidak menghasilkan buah. Apa persamaannya? Ada persamaannya dan ada perbedaannya. Baik ranting yang berbuah, ranting yang tidak berbuah warnanya sama, bentuknya sama, daun-daunnya sama. Tetapi ada perbedaannya. Yang satu berbuah banyak, yang satu tidak berbuah.
Nah, di dalam Yohanes ini Tuhan Yesus mengatakan yang berbuah itu adalah 11 murid itu. Yang tidak berbuah adalah Yudas Iskariot. Yang berbuah adalah Kristen sejati. Yang tidak berbuah adalah Kristen KTP. Bagaimana nasibnya kedua ranting ini, saudara-saudara? Yang berbuah akan dibersihkan supaya lebih banyak lagi buahnya. Yang berbuah akan terjadi proses pada mereka pembenaran, pengudusan melalui firman Tuhan, bahkan ujian-ujian kehidupan. Melalui firman itulah maka dia dibersihkan. Yang tidak berbuah dipotong, dibuang. Saudara-saudara, itu sudah clear dan jelas sekali dalam firman Tuhan pada hari ini. Leon Morris, saudara-saudara, seorang teolog mengatakan bahwa kata tinggal di dalam aku itu, ya, aku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku, itu tidak dapat dipisahkan. Kalau kita mau berbuah, maka dikatakan harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Tinggal di dalam Kristus itu adalah syarat mutlak untuk bisa berbuah. Tidak mungkin untuk berbuah kalau tidak tinggal di dalam Kristus. Yohanes Calvin sudah mengatakan secara alamiah kita ini adalah tandus dan kering. Kecuali kita dicangkokkan ke dalam Kristus. Seperti ranting yang dicangkokkan ke dalam pokok anggur. Barulah akan mengeluarkan kekuatan baru yang berasal dari pokok anggur, bukan dari diri kita. Calvin mengatakan selama kita terpisah dari Kristus, kita tidak akan mengeluarkan buah yang baik dan berkenan kepada Allah karena kita tidak mampu melakukan yang baik. Ya, saudara-saudara, ada seorang pengkhotbah terkenal di Amerika bernama Spurgeon mengatakan, hati-hati, janganlah saudara menjadi Christless Christianity. Apa itu Christless Christianity? Yaitu Kristen tetapi tanpa Kristus. Menjadi Kristen tetapi setiap hari hidupnya tanpa hidup di dalam Kristus. Bisa terjadi, bisa terjadi. Saudara, ada banyak orang mengaku dirinya anak Tuhan, mengaku dirinya orang Kristen, tetapi saudara-saudara bisa jadi Kristus tidak ada di dalam dirinya. Kesibukan duniawi menguasai hidupnya. Belajar dan terus belajar, S1, S2, S3, terus belajar. Kesibukan duniawi, bekerja pagi, siang, sore, malam. Mengurus rumah tangga, pagi, siang, malam, sore, terus sepanjang hari. Bisa kesibukan duniawi membuat Kristus tidak ada di dalam dirinya. Apalagi yang membuat Kristus tidak ada di dalam dirinya menjadi penghalang untuk hidup di dalam orang percaya, penderitaan. Orang yang menderita, yang kemudian menjadi kecewa. Penderitaan bukan mendekatkan pada Kristus, bisa menjauhkan kita dari Kristus. Itulah maka dikatakan hati-hati. Jangan-jangan kita menjadi Christless Christianity. Kristen tetapi menjadi orang Kristen tetapi tanpa Kristus. Nah, saudara-saudara, selayaknya lah pohon buah-buahan ditanam itu tujuannya supaya menghasilkan buah banyak. Khusus untuk pohon anggur, khususnya anggur. Dia memerlukan perawatan yang rutin. Dibersihkan supaya berbuah banyak. Hidup kita, saudara-saudara, juga harus senantiasa dibersihkan dari segala perbuatan dosa. Untuk kita menjadi seperti Kristus, mempunyai karakter Kristus, maka kita harus mengalami proses
Dibersihkan itu dirawat, dibersihkan, diberi makanan yang baik supaya bisa bertumbuh dan berbuah lebat. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, kalau kita mau berbuah, maka kita mesti dan harus tinggal di dalam Dia. Tinggal itu berarti menetap, bukan datang dan pergi. Tinggal itu berarti hadir setiap saat. Tinggal itu bergantung sepenuhnya kepada Dia. Hati-hati saudara-saudara, jangan seperti Yudas. Yudas itu tinggal, kelihatannya tinggal saja bersama-sama Yesus 3,5 tahun mungkin, tetapi dia tidak tinggal di dalam Kristus. Maka dia bisa berkhianat kepada Kristus. Kalau kita berbuah banyak saudara-saudara, bukan sombong, tetapi itu semua akan memuliakan Bapa buah-buahnya itu. Jadi saudara-saudara, syarat berbuah hanya 2, yaitu dibersihkan, dirawat. Bahkan kalau perlu dipotong segala kekurangan, keburukan, dosa, dipotong semua, dibersihkan. Dan yang kedua, tinggal di dalam Kristus. Jadi saudara-saudara, tinggal di dalam Kristus itu menurut bacaan Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8 itu, tinggal di dalam Yesus itu dicatat 8 kali. Mungkin judulnya LAI harus diganti, bukan pokok anggur yang benar saja, tetapi juga pokok anggur dan tinggal di dalam Kristus. Apa maknanya saudara dalam kehidupan kita? Bagaimana kita bisa melakukan tinggal di dalam Kristus itu? Ada 4 hal saudara. Yang pertama, memelihara firman Allah senantiasa di dalam hati, di dalam pikiran, dan menjadikan firman Allah itu tuntunan dalam tindakan kita. Tidak ada jalan lain, yaitu memelihara firman Allah senantiasa dalam hati dan pikiran, dan menjadikan firman Allah itu bukan aksesoris, tetapi menjadikan pegangan dan dasar perbuatan kita. Yang kedua saudara-saudara, bagaimana tinggal di dalam Yesus itu memelihara kebiasaan persekutuan yang intim dan tetap dengan Kristus. Saat teduh yang tetap bersama dengan Tuhan secara pribadi yang tetap, supaya merasakan kekuatan dari Kristus itu, maka memelihara persekutuan yang akrab, rutin setiap hari bersama dengan Kristus itu tidak bisa dihindarkan kalau kita mau tinggal di dalam Kristus. Yang ketiga saudara-saudara, mentaati perintah-perintahnya, tinggal di dalam kasih-Nya, seperti bacaan yang kedua tadi. Tinggal di dalam kasih-Nya dan saling mengasihi. Kalau ada orang mengaku anak Tuhan tetapi tidak bisa mengasihi, dipertanyakan. Saudara-saudara, karena pada dasarnya ketika kita mengikuti perintah-perintah Tuhan dan tinggal di dalam Tuhan, kita akan menjadi orang yang selalu mengasihi. Disakiti seperti apapun tetap mengasihi. Dibenci seperti apapun tetap mengasihi. Dihianati seperti apapun tetap mengasihi. Dan saling mengasihi. Yang keempat saudara-saudara, tinggal di dalam Kristus itu berarti memelihara kebersihan hidup kita melalui firman Tuhan. Menolak segala dosa. Dan yang tidak kalah penting, tunduk di dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau kita mau tinggal di dalam Kristus, selalu harus bertanya, apa ini kehendak Tuhan, apa bukan? Tidak semuanya diterobos, tidak semuanya dilakukan. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini, kita otomatis akan berbuah banyak kalau kita tinggal di dalam Kristus dengan benar. Ya, saudara, kita ini adalah batu atau kapas. Batu dan kapas berada di dalam air sangat berbeda.
Memang betul, batu itu berada di dalam air. Tetapi karena kerasnya, air tidak berada di dalam batu. Kapas berada di dalam air, maka air berada di dalam kapas. Mungkin kita merasakan suasana Kristen, keluarga Kristen, hidup dengan orang-orang Kristen. Kita berada di dalam air. Pertanyaannya, kita ini batu atau kapas? Kalau kita batu, saudara-saudara, puluhan tahun menjadi orang Kristen, tidak ada perubahan. Sebelum jadi orang Kristen, wah, pelitnya luar biasa. Setelah sekian puluh tahun jadi orang Kristen, tetap pelit saja, bahkan lebih pelit. Nah, itu berarti dia itu seperti batu, saudara-saudara. Lingkungannya bagus, ya, lingkungannya baik, tetapi dia sendiri tidak berubah. Tetapi kalau seperti kapas, dia bisa masuk dan menyerap segala hal-hal baik masuk ke dalam dirinya, mengubah hidupnya, mengubah cara berpikirnya. Saudara boleh merenungkan berapa tahun saudara dan saya mengikut Tuhan. Berapa sikap, sifat, karakter saudara dan saya berubah? Apakah kita ini batu? Apakah kita ini kapas? Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita tiga kebenaran dalam hidup. Kita bertanggung jawab untuk tetap tinggal di dalam Kristus, karena kita mengaku murid Kristus. Sehingga saudara-saudara, kita tidak bisa memilih di luar Kristus. Kita harus di dalam Kristus. Yang kedua, tinggal di dalam Kristus mengakibatkan Kristus dia di dalam kita terus menerus. Ketika Kristus tinggal di dalam kita, maka akan muncul buah-buah. Maka hidup doa kita akan benar di hadapan Tuhan. Hidup kita seperti Yohanes 15 ayat 11 akan penuh sukacita. Tinggal di dalam Kristus akan menghasilkan buah-buah. Oleh karena itu, jangan kita gagal tinggal di dalam Kristus. Jangan kita tidak mampu berbuah, sebab akan dibuang dalam kebinasaan. Marilah kita bersama menghayati saudara-saudara, supaya kita pada akhirnya menjadi orang-orang Kristen yang dapat diandalkan dan berbuah-buah. Semoga Kristus tetap ada di dalam kita dan kita di dalam Kristus. Semoga Tuhan menguatkan kita dan Roh Kudus terus mau tinggal di dalam kita dan mengubahkan hidup kita, supaya kita pada akhirnya berkenan di hadapan Dia. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Saat hening sejenak. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami silakan duduk kembali. Mari kita bersatu hati berdoa, saudara. Allah Bapa Surgawi, kami datang kembali kepadamu
Kami bersyukur ya Tuhan, kami diingatkan untuk terus boleh bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Itulah sebabnya kami ingin tinggal di dalam Kristus. Kami ingin hidup kami itu taat kepada Kristus. Kami memelihara hubungan kami dengan Tuhan di dalam saat teduh kami, hari demi hari. Kami ingin setiap kata, perbuatan, sikap, dan cara berpikir kami semakin hari semakin dipenuhi oleh firman-Mu. Maka kami memerlukan pertolongan Roh Kudus-Mu. Biarkan kami menjadi seperti kapas, sehingga ya Tuhan, ketika kami hidup bersama dengan Tuhan dan firman-Nya, kami tidak seperti Yudas yang dibuang, tetapi kami seperti murid-murid yang lain boleh bertumbuh dan berbuah-buah, supaya nama Tuhan dipermuliakan di dalam dan melalui hidup kami. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus-Mu menolong kami, supaya firman-Mu benar-benar boleh menjadi milik kami. Roh Kudus-Mu lah yang memberikan kepada kami pertumbuhan yang baik dalam hidup spiritualitas kami. Saat ini kami ingin menaikkan syafaat kami Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sakit. Kami mengingat Ibu Els, Ibu Yani Ivon Taliwongso, Ibu Retno, Bapak Didik Prasetyo, Ibu Suhartini, Ibu Setiawati Kustejo, Bapak Suwandi, dan Ibu Erna Kobrata. Untuk Teresia, untuk Ibu Sisti, untuk Saudara Paul John Kalampung, untuk Bapak Anindya Eko Purwanto, Ibu Emi Lairaga, dan juga untuk anak Siyin Suryawitaka, dan juga beberapa teman yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang dalam keadaan lemah fisik. Tuhan tolong mereka, Tuhan pulihkan mereka, Tuhan memberikan kepada mereka satu persatu kekuatan dan pertolongan untuk senantiasa berserah dan mengandalkan Tuhan, juga bagi keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh pasien dan keluarga pasien, untuk para tenaga kesehatan di rumah sakit, untuk pemerintah yang menanggulangi dan berusaha menangani ya Tuhan pandemi COVID-19 di Indonesia ini. Tuhan, kiranya Engkau sendiri menolong mereka dalam pergumulannya. Kami juga terus berdoa Tuhan supaya kami sebagai anak-anak-Mu benar-benar menjalankan protokol. Menjelang lebaran ini Tuhan, jauhkan bangsa kami dari persebaran yang virus yang bisa terjadi, supaya peristiwa di India tidak perlu terjadi. Kami berdoa dan menyerahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu yang hadir dalam kebaktian hari ini. Kami mempunyai pergumulan masing-masing, Engkau menolong kami. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir dalam kebaktian karena pandemi ini, karena pembatasan yang ada. Berikan kepada mereka tetap sukacita untuk tetap tinggal di dalam Kristus dan berbuah-buah. Tuhan, kami menyerahkan panitia semester untuk berkarya dan bekerja untuk kebaktian kenaikan Tuhan, untuk Pentakosta. Kami berdoa ya Tuhan, supaya semua boleh berlangsung di dalam kasih dan penyertaan Tuhan, serta berkat Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, sempurnakanlah. Kami sudah berdoa dan memohon hanya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memasuki pelayanan persembahan. Nas persembahan diambil dari Kolose 3 ayat 17
Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bagi jemaat yang belum memberikan persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop yang telah dipersiapkan dari rumah dan dapat dimasukkan ke kotak persembahan yang telah disediakan di area depan gereja setelah kebaktian ini selesai. Atau persembahan juga dapat ditransfer melalui nomor rekening GKI Merisi Indah dan bisa juga dengan scan barcode GKI Merisi Indah yang sudah tersedia di setiap sandaran kursi belakang. Kita akan menyambut persembahan ini dengan menyanyikan lagu dari PKJ 146 ayat 3, Bawa Persembahanmu. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur Tuhan, pagi hari ini Bapak kami boleh kembali berkumpul di tempat ini. Kami ucap syukur jika saat ini kami boleh memberikan sebagian kecil dari persembahan yang kami telah terima dari Engkau Tuhan. Kami yakin Engkau yang akan berkenan untuk menguduskan persembahan ini sehingga boleh menjadi berkenan di hadapan-Mu. Bapak, kami berdoa untuk setiap tangan yang telah memberikan persembahan ini, dan kami juga berdoa untuk setiap tangan majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini sehingga persembahan ini dapat digunakan menjadi sebagian dari rencana-Mu yang telah Engkau tetapkan pada kami. Terima kasih Yesus, kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Tuhan, taat kepadanya, tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya, Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan nama-Nya. Hanya di dalamnya. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera untuk melayani Allah. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.